Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami dalam mata pelatihan nasionalisme. Next. Tugas kelompok yang diberikan adalah untuk menuliskan kegiatan kita di UPT masing-masing yang mengandung makna dan atau implementasi dari nilai-nilai Pancasila dari sila ke-1 hingga ke-5 sesuai dengan butir-butir pada setiap sila-silanya dan berikan penjelasannya. Next. Dengan anggota kelompok dari kelompok 3, yang pertama ada Audia Monica, Bagus Satriyotomo, Bayu Amiran, Dimatri Arianto, Christina Von Deborah, Dwi Rizky Aprilia, Eci Anggraini, Fritz Barnaskoti, Arya Subiantara Wicaksana, Johannes Krisdianto, Khairi Zuhdi, Kuncarawara Sumbaga, dan Yola Revana Elsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk implementasi sila pertama dari Pancasila di UPT kami. Yang pertama yaitu menjalankan ritual ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Contohnya seperti sholat, setiap azan berkumandang, kemudian beribadah di gereja setiap Sabtu. Kemudian setiap pegawai membiarkan rekan kerjanya untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Ini termasuk dalam contoh toleransi beragama. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Deborah. Baik, selanjutnya di kantor itu kita bisa mengadakan kegiatan makan-makan bersama-sama gitu ketika ada perayaan hari besar seperti Lebaran dan Natal. Jadi kan orang-orang bawa makanan tuh. Nah, kita nikmati sama-sama sebagai wujud kebersamaan. Meskipun kita berbeda agama, berbeda suku, kita satu di dalam Indonesia. Lalu yang keempat, kita menghormati hari besar agama dengan membebas tugaskan dinas rekan yang merayakan jika memungkinkan. Misalnya nih lagi Lebaran, misalnya bisa shift gitu diganti, nah yang merayakan itu bisa kumpul sama keluarganya. Tapi jika memungkinkan dan jika pegawainya cukup gitu untuk bisa ganti dinas. Lalu selanjutnya, menerapkan prinsip agamaku agamaku dan agamamu agamamu, yang artinya kita itu hormati keputusan rekan kerja kita mau memeluk agama apapun, dan sebisa mungkin dalam berbicara itu kita berhati-hati tentang dan tidak menyinggung tentang sara, suku, agama, ras dan budaya. Seperti itu. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh yang sering atau biasa kita lakukan dalam lingkungan kantor, implementasi sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Kegiatan yang pertama biasa kami lakukan itu, kalau hari Jumat sering ada Jumat bersih. Nah, di Jumat bersih itu kami sering gotong royong untuk bersih-bersih kantor dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, menghormati rekan kerja tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama. Nah, tentunya kita di sini juga bekerja kan beda-beda suku dan agama, tapi toleransi tetap dijalankan. Yang ketiga, sebagai ASN BMKG, kita harus turut serta membantu menyediakan data yang akurat demi menjaga keselamatan masyarakat. Di sini kan kami juga tidak hanya sekedar bekerja, tapi juga dengan sungguh-sungguh. Jadi dalam pengamatan ataupun pemeliharaan alat itu sebisa mungkin dan dengan sepenuh hati bisa dikerjakan dengan baik. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Bima. Membantu korban bencana alam, mengunjungi rekan kerja yang sakit, kemudian menolong stakeholder yang membutuhkan data MKG sebagai wujud pelayanan publik. 7. Menghormati pimpinan senior dan rekan kerja. 8. Bersikap sopan santun sama rekan kerja. Baik, selanjutnya akan
jelaskan contoh-contoh implementasi sila ketiga yang dilakukan di UPT. Contohnya misalnya adanya pegawai yang berasal dari berbagai etnis suku di Indonesia di UPT BMKG. Dan sebagai warga Indonesia, kami sangat menghargai segala perbedaan dan tidak melihat orang berdasarkan suku, agama, dan ras, dan tidak membeda-bedakan. Kemudian yang kedua, membangun semangat nasionalisme dengan melakukan upacara apel saat pagi hari dan juga menaikkan bendera yang diikuti oleh seluruh pegawai di UPT pada hari Senin dan juga hari kemerdekaan Indonesia dan juga di hari-hari besar nasional lainnya. Kemudian melakukan gotong royong, membersihkan lingkungan kantor secara bersama-sama. Kemudian tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan konflik atau pertikaian antar pegawai seperti menyebarkan fitnah dan menghasut orang lain untuk saling bermusuhan. Selanjutnya, contoh lainnya yaitu melibatkan instansi lain dalam memberikan informasi terkait bencana alam untuk meminimalisir dampak bencana tersebut. Selanjutnya akan disampaikan kami. Berikutnya untuk implementasi sila keempat, yaitu diantaranya pertama, melaksanakan kegiatan rapat setiap awal bulan. Dalam rapat, setiap pegawai diberi kesempatan memberikan pendapat dan masukannya untuk kegiatan 1 bulan ke depan. Di dalam rapat tersebut tentunya harus tetap menghargai setiap pendapat yang diberikan oleh pegawai, baik itu pegawai senior maupun pegawai junior. Selain menentukan kegiatan untuk 1 bulan ke depan, juga akan diadakan evaluasi kegiatan selama 1 bulan yang lalu untuk menghindari terjadi kesalahan yang sama. Yang kedua, melaksanakan rapat untuk memilih koordinator kegiatan. Untuk menentukan seorang koordinator dalam suatu kegiatan diperlukan musyawarah sehingga koordinator yang terpilih memiliki rasa ikhlas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian, contoh berikutnya yaitu musyawarah dalam menentukan pendapat. Musyawarah menyatukan pendapat, contohnya seperti musyawarah tentang informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat agar penyampaian menjadi jelas dan tidak terjadi salah informasi kepada masyarakat. Selanjutnya, implementasi sila kelima, yaitu antara lain, kantor memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan kunjungan tanpa diskriminatif, entah itu sekolah negeri, swasta, atau sekolah kebutuhan khusus. Memberikan pelayanan data kepada semua masyarakat, baik mahasiswa maupun stakeholder yang membutuhkan secara adil dan sesuai dengan prosedur. Kemudian pimpinan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pegawai di tiap-tiap divisi dengan ikut serta melaksanakan perjalanan dinas untuk keperluan pemeliharaan alat. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kami mengucapkan terima kasih.